Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman channel misteri dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Dalam episode kali ini kami akan membuka atau menyibak tabir misteri daripada ilmu santet. Santet sendiri sudah sangat familiar di Nusantara ini, sudah tidak asing lagi di telinga kita, sudah bukan barang yang aneh lagi di masyarakat. Kata santet itu sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Nusantara ini. Tapi masih banyak sekali di antara kita yang belum mengerti apa itu santet, asal usul santet itu sendiri dari mana, alat-alat untuk menyantet itu apa, dan tujuan untuk menyantet itu apa, dan jenis-jenis ilmu santet itu sendiri apa. Nah, di sini akan kami mencoba untuk membuka dan membahasnya, dan semudah-mudahan ini nantinya akan menjadi pembelajaran untuk kita semua, akan menjadikan membuat kita lebih paham tentang hal-hal mistik yang memang ada di sekitar kita atau di masyarakat pada umumnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus penelusuran kami, dan jangan lupa mohon bantuannya untuk channel ini di like, di subscribe, di share, dan jangan lupa komen di bawah apa yang kurang dari video ini, mohon diberitahu sehingga kami kedepannya nanti bisa memperbaiki dan membuat video-video yang terbaru lagi. Ikuti terus penelusuran kami, jangan skip. Baik teman-teman misteri dimanapun berada, dalam khazanah ilmu santet banyak sekali macam-macam daripada ataupun aliran-aliran daripada ilmu santet itu sendiri. Tapi ilmu santet itu sendiri lebih familiar atau lebih dikenal oleh masyarakat itu berasal dari Pulau Jawa. Dan di Pulau Jawa itu sendiri lain daerah ataupun lain wilayah, maka lain pula macam ilmunya, lain pula tata caranya, lain pula amalannya, lain pula ritualnya. Jadi dalam artian santet itu sendiri sangat banyak ataupun sangat luas, tidak terfokus pada satu bacaan atau satu mantra ataupun satu alat-alat ritualnya. Karena misalkan jenis santet yang ada di Banyuwangi dengan santet yang ada misalkan di Banten itu jelas akan berbeda, baik itu dari bacaannya, amalannya, alat-alat ritualnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam penyampaian saya nanti apabila ada yang tidak sama dengan pemahaman teman-teman channel misteri semua, maka harap dimaklumi, karena memang ilmu santet itu sendiri banyak macam dan ragamnya. Baik, sebenarnya santet ini sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad itu santet itu sudah ada, tapi lebih dikenal di sana itu dengan sebutan sihir. Nah, kalau kita di Indonesia itu dinamakan santet, kalau di daerah Timur Tengah ataupun di luar itu namanya sihir. Nah, sementara untuk jenis-jenis santet itu sendiri sangat banyak macam ataupun ragamnya. Ada untuk lebih memudahkan dalam penjelasan ini akan saya kelompokkan santet itu menjadi dua macam. Satu santet untuk penghancur, satu lagi santet untuk menyakiti. Nah,
santet untuk penghancur itu ialah untuk menghancurkan kehidupan orang tersebut. Contoh, untuk menghancurkan karirnya, pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya, keharmonisan cinta dan lain sebagainya. Nah, itu saya sebut sebagai santet penghancur. Nah, ada lagi santet untuk tujuannya menyakiti. Santet apa ini? Santet ini tujuannya untuk menyakiti target, seperti membuat orang itu sakit, perut kembung, ataupun menderita dan lain sebagainya. Bahkan pada tingkat ekstrim ingin menghabisi nyawa target itu sendiri, yaitu membunuh. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membahas dua macam daripada jenis santet itu tadi, yaitu santet penghancur dan santet untuk menyakiti. Jadi ikuti terus pembahasan ini, jangan di skip, dan jangan lupa di like, di subscribe, di share, serta berkomentar di bawah ini. Ikuti terus. Baik teman-teman channel misteri dimanapun berada, saya akan membahas yang namanya santet penghancur. Santet penghancur itu sendiri sebenarnya tujuannya yaitu untuk menghancurkan kehidupan orang yang tidak disenangi oleh orang tersebut. Misalnya untuk menghancurkan dagangan, usaha, pekerjaan, karir, kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, santet ini tujuannya tidak untuk menyakiti, tapi untuk menghancurkan kehidupan orang tersebut. Nah, untuk bahan-bahan pembuatan santet ini sendiri pun banyak sekali macamnya. Ada yang dari tanah kuburan, ada yang dari genteng kuburan, ada yang dari tali pocong, ada dari telur, ada yang dari badan orang itu sendiri seperti rambut, kuku, air ludah, darah mens dan lain sebagainya. Nah, alat-alat ini tadilah yang digunakan oleh orang yang mengerti atau disebut dengan dukun untuk melakukan atau mengirim santet penghancur. Dalam ritualnya saya contohkan yaitu menggunakan tanah kuburan. Dan tidak semua tanah kuburan itu bisa digunakan untuk melakukan santet. Ada kriteria tersendiri, yaitu tanah kuburan orang yang mati dalam keadaan tidak bagus. Misalkan dia itu mati dibunuh, atau mati gantung diri, atau mati kecelakaan, atau mati yang kira-kira orang itu tidak baik dan tidak benar kira-kira matinya. Nah, tanah itulah yang digunakan untuk menyantet lawan yang akan disantet itu. Nah, dalam proses pembuatan santet ini biasanya setelah diritualkan oleh para dukun atau orang yang mengerti ilmu tersebut, dan ketika santet itu ditebarkan ataupun tanah itu ditebarkan ke misalnya untuk agar usaha orang tersebut hancur, maka tanah itu akan ditebarkan di tempat usaha orang tersebut, misalkan di ruko ataupun di depan lapak orang jualan tersebut. Biasanya dalam 7 hari setelah peneburan tanah kuburan tersebut, usaha orang itu akan down. Biasanya konsumen itu datang katakanlah 100 sehari, maka setelah tanah santet kuburan ini tadi ditebar, itu akan sangat drastis turun. Dari 100 mungkin tinggal 10 orang, lagi dari 100 orang mungkin tinggal 5 orang per hari, dan itu berturut-turut. Dalam artian itu setiap hari akan terus seperti itu, dan akhirnya usaha tersebut akan tutup. Begitu juga jika tanah santet kuburan itu ditujukan untuk menghancurkan rumah tangga, biasanya tanah kuburan itu akan disebar di tempat rumah orang yang dituju. Nah, biasanya pun dalam 1 minggu ke depan orang itu akan rumah tangga orang tersebut akan mulai berantakan. Biasanya sering bertengkar, mudah emosian, terjadi percekcokan yang tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, itu efek daripada santet tanah kuburan. Dan banyak sekali santet-santet penghancur yang lainnya yang tidak saya sebutkan karena terbatas ruang dan waktu.
tujuan saya membuat konten ini agar teman-teman semua memahami bahwasanya memang ada hal-hal mistik yang ada di sekitar kita, hal-hal gaib yang ada di sekitar kita yang tidak bisa kita sepelekan. Nah, jadi dengan adanya konten ini teman-teman bisa mengerti dan memahami bahwa memang ada yang namanya santet, dan mudah-mudahan kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kejahatan santet itu sendiri. Dan kemudian saya akan juga membahas tentang santet untuk menyakiti. Ikuti terus channel ini, jangan di skip, dan jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Baik teman-teman channel misteri dimanapun berada, tadi saya sudah membahas tentang santet penghancur. Nah, kali ini saya akan membahas tentang santet untuk tujuannya menyakiti. Nah, santet untuk tujuannya menyakiti ini sebenarnya pun banyak bahan-bahan yang ataupun syarat-syarat yang harus disiapkan. Bisa jadi itu dari badan orang yang akan kita santet itu sendiri, misalkan rambut, kuku, celana, pakaian dalam dan lain sebagainya. Ada juga seperti tadi tanah kuburan, genteng kuburan, tali pocong, darah, telur dan lain sebagainya. Nah, tujuan daripada santet untuk menyakiti ini tidak lain untuk menyakiti badan orang yang dituju. Misalkan untuk agar orang itu sakit-sakitan, ada yang perutnya besar, dan pada titik ekstrimnya akan membunuh daripada si target tersebut. Nah, santet ini sendiri banyak macam dan ragamnya. Saya tidak akan membahas tentang santet untuk menyakiti ini karena saya tidak ingin ada perdebatan di teman-teman semua nantinya. Tapi pada intinya santet untuk menyakiti ini sangat berbahaya, dan ciri-ciri kita terkena santet, baik itu santet untuk menyakiti atau untuk santet penghancur, itu biasa ada yang dalam mimpi mereka ditemui mungkin oleh ular, atau dikejar-kejar ingin dibunuh, atau pokoknya mendapatkan mimpi yang ekstrim lah. Tapi mimpi itu, tanda mimpi itu betul benar, biasanya mimpi itu seperti nyata, dalam artian ketika kita bangun dari tidur kita selalu ingat dengan detail mimpi-mimpi itu. Jadi itu salah satu petunjuk ataupun tanda kemungkinan akan ada serangan-serangan gaib ataupun ilmu santet tersebut. Dan ada juga sebagian orang yang dalam rumah misalkan itu didatangi binatang-binatang yang tidak lazim, seperti ular, kalajengking, lipan dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi pertanda bahwa akan ada serangan-serangan gaib ke tempat kita. Jadi untuk menangkal daripada santet itu sendiri, yang paling efektif ialah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik tempat meminta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk teman-teman yang muslim, rajinlah dalam beribadah, laksanakan sholat 5 waktu dan berzikir dan selalu minta perlindungan kepada Allah. Insya Allah kita akan terhindar daripada kekejaman ataupun ekstrimnya daripada ilmu santet itu sendiri. Baik teman-teman semua, mungkin dalam penjelasan di video ini tidak terlalu gamblang atau tidak terlalu jelas karena memang dikarenakan keterbatasan waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan sedikit pengupasan atau sedikit penjelasan dari kami ini bisa membuka pikiran, bisa membuka wawasan teman-teman semua bahwasanya ada memang sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak bisa kita lihat, tapi bisa menyakiti kita. Yang
jangan lupa di like, di subscribe, dan di share, dan komentar di kolom bawah, agar nanti kedepannya kami bisa membuat konten-konten yang lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi. Dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.